Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ihzan dengan NIM F551230065. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya, yang dimana judulnya ini adalah inventaris sederhana. Jadi langsung saja. Di sini kita akan melakukan register terlebih dahulu. Saya kasih contoh seperti ini. Dan kita akan coba register saja. Nah, setelah kita sudah selesai register, kita akan login menggunakan email dan passwordnya. Jadi langsung saja kita login. Kemudian kita akan mengetes ketika ingin kita menambah barang, yang dimana ini ada bagian dari CRUD project saya. Di sini kita tes untuk menambah barang. Sini kita akan coba menambah barang yang ingin kita tambah. Seperti saya kasih contoh. Nah, di bagian kategori ini, di sini merupakan ada dua resource yang saya pakai, dan ini merupakan resource yang saling terhubung tabelnya, yang dimana saya menggunakan dua kategori, yaitu kategori elektronik dan juga furniture. Karena di sini saya menambahkan barang berupa kursi, saya akan memilih kategori furniture, dan kita akan coba simpan. Nah, ketika kita simpan, maka akan muncul di dalam tabel daftar barang, dan juga di sini ada keterangan barang berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita ingin mengedit data yang sudah ada, kita tinggal tekan tombol edit ini. Nah, di sini akan masuk di halaman edit barang. Di sini kita coba edit. Seperti ini kita edit. Dan ini kita update. Nah, ketika sudah kita edit, dia akan terupdate. Dan ini merupakan keterangannya di dalam daftar barang. Dan ketika kita ingin menghapus data di dalam daftar barang, kita tinggal klik hapus ini, dan dia otomatis akan terhapus dari dalam daftar barang yang ada. Oke, kita masuk di kode program project inventaris sederhana saya yang sudah saya jelaskan tampilannya sebelumnya. Jadi yang pertama ini di bagian barang controller. Nah, di bagian barang kontrol ini, di sini tempat untuk mengatur seluruh proses CRUD-nya di data barang dalam web inventaris sederhana saya. Jadi di sini fungsi indeks untuk menampilkan daftar semua barang beserta relasi kategorinya. Dan untuk create dan edit untuk menampilkan form untuk menambah atau mengedit barang lengkap dengan pilihan kategori. Fungsi store dan update ini untuk memvalidasi input dari form atau menyimpan atau memperbarui data barang ke database.
termasuk memastikan kode barang unik kategori yang dipilih valid. Dan untuk fungsi destroy-nya sendiri itu digunakan untuk menghapus data barang dari database. Dan selanjutnya itu bagian model, yaitu di bagian barang.php-nya. Nah, di bagian model barang ini di sini untuk merepresentasikan tabel barang dalam database dan digunakan untuk mengelola data barang dengan properti variable ini. Jadi Laravel diizinkan untuk melakukan mass assignment terhadap kolom nama, kode, jumlah lokasi, keterangan, dan kategori ID. Di model ini juga memiliki relasi kategori dengan tipe belongs to, yang artinya setiap barang terhubung ke satu kategori. Relasi ini memungkinkan kita untuk mengakses data kategori dari setiap barang, seperti barang, ke kategori, ke nama. Jadi untuk memudahkan pengelolaan data yang saling terkait. Nah, untuk data migration-nya sendiri, di sini ada 3 data barang migrasi yang ada, yang dimana migration untuk create barangnya. Jadi migration ini untuk membuat tabel barang di database. Saat perintah migrate dijalankan di dalam fungsi app, tabel barang dibuat dengan kolom ID sebagai primary key-nya, nama dan kode yang bersifat unik, jumlah dan serta lokasi keterangan yang bersifat opsional. Dan ada juga kategori migration kategori stable-nya. Nah, di bagian kategori stable-nya itu di sini berfungsi untuk menyimpan data kategori barang di dalam fungsi app. Tabel ID untuk sebagai primary key-nya. Dan fungsi down untuk menghapus tabel kategori saat di rollback. Jadi nanti tabelnya ini akan terhubung ke tabel barang yang melalui kolom kategori ID. Nah, di sini merupakan dua tabel yang saling bersambungan. Nah, di sini untuk data migration ada di kategorinya. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan kolom kategori ID ke tabel barang sebagai kunci asing foreign key yang merujuk ke tabel kategorisnya. Pada fungsi app, perintah foreign ID kategori constrained on delete cascade akan secara otomatis membuat kolom kategori ID menetapkan relasi ke kolom ID pada tabel kategoris dan mengatur jika kategori dihapus, semua barang yang terkait juga terhapus. Tapi fungsi down masih kosong, sebaiknya ditambahkan perintah untuk menghapus kolom kategori ID. Nah, lanjut di bagian rutenya. Di sini bagian rute di bagian web.php. Nah, di bagian ini di sini mendefinisikan semua jalur web untuk website inventaris sederhana saya. Jadi halaman utama itu slash dan dashboard. Slash dashboard dapat diakses, namun dashboard hanya bisa dibuka oleh pengguna yang sudah login dan terverifikasi. Terus grup middleware guest ini menangani halaman login dan registrasi. Hanya bisa diakses oleh pengguna yang belum login. Setelah login out ini, pengguna dapat mengakses halaman pengaturan profil dan mengedit, memperbarui dan menghapus data profil. Di bagian bawah terdapat rute resource barang yang mengaktifkan semua fungsi CRUD untuk data barang dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Jadi file ini juga menyertakan aute.php yang biasanya berisi pengaturan autentifikasi tambahan dari Laravel atau Bridge Fortify-nya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari web inventaris sederhana saya
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.